wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan tentang Study Case Transportation and Logistics pada PT Gojek. Mengenai Gojek, Story of Gojek, Gojek adalah perusahaan teknologi asal Indonesia yang menyediakan layanan on-demand atau pemesanan sesuai permintaan yang berbasis aplikasi meliputi transportasi, pesan antar makanan, logistik, dan dompet digital yang didirikan pada tahun 2010. Platform ini juga menghubungkan jutaan pengguna dengan mitra driver dan penyedia layanan di berbagai kota. Gojek adalah simbol transportasi di era digital Indonesia yang berbasis teknologi informasi. Karena Gojek berhasil mengubah gaya hidup masyarakat dari pola konvensional menjadi serba digital yang lebih praktis. Yang kehadirannya, platform ini dianggap sebagai solusi efektif untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas serta layanan publik yang sebelumnya kurang optimal. Gojek merupakan bukti kesiapan masyarakat Indonesia dalam menyongsong modernisasi ekonomi berbasis internet. Ada pula beberapa komponen industri 4.0 technologies and design principle yang dipenuhi oleh Gojek. Dengan uraian sebagai berikut, yaitu teknologi 4.0 pada data analisis dan AI, implementasi nyata pada layanan Gojek adalah penggunaan big data analysis untuk algoritma pencocokan matching algorithm antara mitra dan pelanggan secara presisi. Kemudian dari cloud system, Gojek, infrastruktur pada Gojek, infrastruktur server global yang memungkinkan pemrosesan data jutaan transaksi secara simultan dan scalable. Kemudian ada cyber security, yaitu protokol enkripsi tingkat tinggi sebagai prasyarat kepercayaan atau trust dalam mengintegrasikan dompet digital atau GoPay dalam pergerakan fisik. Kemudian ada communication and networking. Pada Gojek, memanfaatkan industrial internet dan jaringan serial untuk memastikan konektivitas perangkat yang tersebar luas atau distributed. Kemudian ada pula simulation, yaitu pemodelan rute atau estimasi waktu tempuh yang dinamis berdasarkan simulasi data lalu lintas terkini. Kemudian ada juga adaptive manufacturing. Dalam ekosistem Gojek, teknologi ini hadir dalam rantai pasok pendukung seperti efisiensi produksi merchandise mitra yang diaplikasikan atau diintegrasikan pada helm, adanya penyediaan helm dan jaket untuk driver ataupun potensi manufaktur suku cadang kendaraan di masa depan. Ada smart and connected product dalam PT Gojek. Kami baginya menjadi monitor, control, optimize, dan automate. Pada bagian monitor, Gojek menggunakan sensor GPS dan sumber data eksternal untuk memantau kondisi lalu lintas dan posisi mitra secara real time yang menghasilkan kecerdasan yang dapat ditindaklanjuti bagi pengusaha dan perusahaan, bagi pengguna dan perusahaan. Kemudian ada di tingkat control, yaitu perangkat lunak yang tertanam atau embedded dalam aplikasi smartphone memberikan personalisasi layanan kontrol algoritma, memastikan akses kendaraan dan layanan hanya diberikan pada entitas yang terverifikasi. Kemudian ada optimize, algoritma pengoptimalan menggunakan data pemantauan untuk meningkatkan performa layanan. Hal ini mencakup servis jarak jauh berupa pembaruan algoritma rute serta otomatis untuk memastikan efisiensi waktu tempuh. Kemudian pada otomatis, kombinasi logika bisnis dan algoritma memungkinkan proses pencocokan pesanan dilakukan secara otonom. Sistem secara mandiri mengalokasikan sumber daya tercepat tanpa beban kerja manual yang berat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model kedewasaan maturity model dan kesiapan strategi industri. Jadi, salah satu perusahaan yang berhasil memanfaatkan transformasi digital itu tuh ada Gojek. Jadi, awalnya Gojek itu beroperasi pada tahun 2010 dengan sistem pemesanan melalui call center. Terus kemudian pada tahun 2015 ini Gojek mengembangkan aplikasi digital dengan layanan seperti GoRide, GoSend, GoMart, bahkan ada GoBox gitu kan ya, yang menjadi awal transformasi digital perusahaan gitu. Terus seiringnya berjalannya waktu, uh, Gojek itu terus menambah layanan seperti GoFood, GoBuy, GoPay, terus habis itu GoShop, terus GoBox gitu. Jadi ini nih menjadi keberhasilan Gojek yang dapat dianalisis menggunakan konsep model kedewasaan dan strategi
dan kesiapan strategi industri 4.0, yaitu model yang digunakan untuk menilai kondisi perusahaan saat ini dan menentukan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai transformasi digital yang lebih maju, seperti itu. Untuk permasalahannya itu tuh, oh ya, mungkin dilihat dari atas, yang level kedewasaan itu. Jadi itu seperti intinya gitu, berdasarkan model kedewasaan industri 4.0 pada level PT Maju Jaya saat ini, itu level kedewasaan rata-rata berada di level 2 gitu. Faktor yang paling menghambat ya itu hambatan utama dari perusahaan, ya integrasi data dan kompetensi dari SDM gitu. Terus mengapa sih kesiapan SDM menjadi aspek paling penting? Ya dapat karena teknologi tidak dapat berjalan optimal tanpa kemampuan manusia yang mengoperasikannya gitu. Terus pelajaran yang dapat diambil dari keberhasilan transformasi digital Gojek, ya pentingnya untuk terus berinovasi gitu. Ini mungkin yang di atas itu menjelaskan tentang itu. Terus untuk kayak strategi apa yang harus diprioritaskan di PT Maju Jaya pada tahun pertama transformasi itu tuh dengan membangun fondasi digital melalui ERP, pelatihan SDM, dan digitalis proses bisnis, seperti itu. Jadi izinkan saya melanjut di permasalahannya dahulu. Itu jadi sebelum melakukan transformasi digital itu Gojek menghadapi beberapa tantangan, yaitu seperti yang pertama tingginya kemacetan di kota-kota besar Indonesia seperti Jakarta ya. Terus yang kedua sulitnya masyarakat memperoleh transformasi yang cepat dan aman, seperti itu. Terus yang ketiga transportasi konvensional tidak memberikan informasi tarif dan lokasi secara real time gitu. Jadi kayak tarif itu sering berubah-ubah dan tidak pasti gitu. Jadi harus kayak tawar-menawar gitu. Terus yang keempat belum adanya integrasi layanan transportasi dengan teknologi digital. Jadi uh, apa uh, konsumen itu tuh harus konsumen. Jadi yang mau pesan itu harus keluar untuk mencari ojek gitu. Oke, selanjutnya analisis model kedewasaan Gojek. Jadi dalam materi Schumacher 2016 itu terdapat 9 dimensi penilaian. Yang pertama itu strategi. Jadi apa yang dinilai gitu. Jadi apakah perusahaan memiliki divisi atau roadmap atau rencana transformasi. Itu dari materi. Jadi menjelaskan bahwa Gojek yang kondisi awalnya itu transformasi online, lalu Gojek ini berkembang menjadi GoFood, GoSend, GoPay, GoMart, GoBox, dan GoMate. Jadi dari sini di strategi ini artinya Gojek itu tidak hanya berpikir bagaimana mengantar penumpang, tapi Gojek juga memikirkan bagaimana membangun ekosistem digital gitu. Jadi untuk strateginya bisa disimpulkan bahwa itu sangat matang gitu. Untuk kepemimpinannya dari sini juga mengubah yang awalnya kondisi Gojek itu mengubah model bisnis lama menjadi digital. Ini kayak bukan keputusan yang mudah kan pada saat itu. Karena pada saat itu juga kondisinya belum banyak orang yang percaya transportasi online gitu. Belum banyak pengguna HP juga kan. Tapi
manajemen tetap menjalankan transportasi. Jadi untuk pemimpinannya Sivioner, jadi bisa dilihat di sini level 5. Terus untuk pelanggannya, uh, apakah perusahaan memahami kebutuhan pelanggan? Tentu. Kondisi Gojek, jadi pelanggan itu ingin yang cepat, yang murah, dan yang aman. Jadi uh, Gojek menyediakan aplikasi yang tarifnya otomatis. Jadi untuk kayak berapa kilonya itu langsung ketemu gitu kan. Jadi kayak nggak harus nggak harus kayak uh, menawar tawar-menawar seperti itu, nggak seperti itu lagi. Jadi terus habis itu untuk aplikasinya juga mencantumkan kayak identitas drivernya gitu, jadi kita ngerasa aman gitu kan. Terus untuk selanjutnya ada tracking lokasi. Jadi kita merasa merasa tahu gitu, ini yang akan kita tumpangi ini sudah ada di mana atau seperti apa gitu. Terus untuk uh, produknya, jadi produk awal itu hanya transportasi, lalu berkembang menjadi pembayaran digital, pengiriman barang, terus pemesanan makanan, terus uh, belanja online dan sebagainya gitu. Jadi produknya itu sangat inovatif. Terus selanjutnya di apa ini? Terus selanjutnya di yang kelima itu ada operasi. Jadi kondisi Gojek saat pelanggan kondisi jadi untuk pelanggan mau memesan, cuman kayak klik pesan. Jadi langsung sistem itu otomatis mencari driver yang terdekat, menghitung tarifnya, terus menentukan rutenya, lalu mengirim notifnya. Itu semua terjadi dalam hitungan beberapa detik doang. Gitu. Ini disebut dengan smart operation karena proses berjalan otomatis dan berbasis data. Terus untuk selanjutnya ada budaya. Jadi apakah perusahaan tersebut tetap terbuka terhadap perubahan gitu. Jadi dalam artikel itu menyebutkan 3 pilar utama. Ada speed, innovation, terus inovasi, terus social impact. Artinya budaya perusahaan ini memang dibangun untuk inovasi. Terus selanjutnya ada SDM atau people. Apakah karyawan mampu menggunakan teknologi? Di sini di Gojek pengemudi juga harus mampu mengoperasikan aplikasi. Jadi apa namanya? Uh, Pengemudi juga harus bisa menggunakan GPS, mengelola transaksi digital seperti itu. Jadi SDM-nya itu sudah cukup siap gitu. Untuk selanjutnya ada tata kelola. Jadi apakah terdapat aturan dan standar kerja? Itu ada. Jadi melihat biasanya kalau selesai pesan Gojek itu kan ada rating driver. Nah, itu termasuk dari tata kelola atau aturan dan standar kerja. Terus habis itu ada kayak sistem keluhan pelanggan, terus habis itu ada standar pelayanannya gitu. Terus untuk selanjutnya ada yang kesembilan itu ada teknologi. Jadi apakah perusahaan memanfaatkan teknologi modern? Ya, Gojek itu menggunakan seperti uh, Gojek ini menggabungkan antara mobile apps, terus GPS, ada cloud juga, terus internet dan sistem pembayaran digital itu dimasukkan. Jadi untuk kesiapan industri, Gojek itu siap gitu. Terus ini di samping ada beberapa
data atau rata-rata keseluruhan dari faktor utamanya. Jadi yang di atas itu ada yang kelima, sebentar. Nah, jadi di atas ini ada penilaian kedewasaan. Jadi di total di rata-rata itu 4,79. Jadi kesimpulannya Gojek ini berada pada kategori level 5. Jadi perusahaan telah memenuhi uh, sebagian besar karakteristik industri 4.0 melalui integrasi teknologi, layanan digital, data pelanggan, inovasi, dan budaya organisasi yang mendukung transformasi digital. Terus ini yang di bawah ini analisis kesiapan strategi digital 4.0. Jadi melihat di materi juga itu tuh kayak kurangnya pedoman strategis, tidak kepastian manfaat investasi, dan kegagalan menilai kapabilitas perusahaan. Namun pada Gojek ini di sini kan terdapat faktor kesiapannya, jadi kondisinya juga ada. Jadi melihat dari seluruh faktor utama tersebut itu telah terpenuhi, Gojek dapat dikatakan memiliki tingkat kesiapan industri 4.0 yang sangat tinggi, seperti itu. Selanjutnya, mengapa Gojek bisa sampai level tinggi? Karena mereka menjalankan 6 yang juga sejalan dengan konsep kesiapan digital dalam materi. Ya, yang pertama itu memetakan strategi digital, yang kedua membuat proyek awal yaitu go right, terus yang ketiga mengembangkan kemampuan digital, yang keempat menguasai data, yang kelima menjadi perusahaan digital, yang keenam membangun ekosistem digital. Jadi kesimpulannya berdasarkan model kedewasaan dan kesiapan industri 4.0, Gojek ini berada pada tingkat kematangan yang sangat tinggi karena telah berhasil mengintegrasikan teknologi digital, data, pelanggan, operasi, dan inovasi ke dalam model bisnisnya. Terus transformasi dari layanan bisnis call center menjadi platform digital itu menunjukkan bahwa Gojek ini memiliki kesiapan strategi, kepemimpinan, budaya organisasi, dan teknologi yang mendukung implementasi industri 4.0. Oleh karena itu, Gojek ini dapat dikategorikan sebagai perusahaan dengan tingkat kedewasaan industri 4.0 pada level tinggi, yaitu level 5, seperti itu. Mungkin bisa dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fala Faris Alimi dengan NIM akhir 487. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus Gojek pada roadmap teknologi industri 4.0. Roadmap teknologi merupakan rencana strategis perusahaan untuk menentukan kondisi saat ini, tujuan masa depan, serta langkah yang diperlukan agar mampu bersaing melalui pemanfaatan teknologi. Awalnya Gojek hanya melayani pemesanan melalui call center, kemudian bertransformasi menjadi platform digital dengan berbagai layanan seperti GoRide, GoFood, GoSend, GoPay, dan lain-lain. Transformasi ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin mengandalkan teknologi digital. Gojek menunjukkan bagaimana sebuah perusahaan dapat berkembang dari layanan sederhana menjadi ekosistem digital melalui perencanaan teknologi yang jelas. Selanjutnya ada fase strategi roadmap. Tujuan Gojek adalah menjadi super aplikasi yang menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat dalam satu aplikasi. Strategi yang diterapkan adalah mengembangkan aplikasi mobile, memanfaatkan GPS atau cloud computing, mengembangkan pembayaran digital seperti GoPay, memperluas layanan sesuai kebutuhan pelanggan,
menggunakan data pelanggan sebagai dasar inovasi. Hasilnya, layanannya semakin lengkap, penggunaan semakin meningkat, daya saing perusahaan semakin kuat. Strategi Gojek tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga menyesuaikan dengan kebutuhan pasar, sehingga inovasi yang dibuat memiliki nilai yang berguna. Selanjutnya adalah pengembangan produk dan teknologi industri 4.0. Tahapan pengembangannya, pertama ada ide, selanjutnya evaluasi, kemudian pengembangan, dan pengimplementasian, selanjutnya evaluasi kembali. Untuk implementasi yang sudah dilakukan pada Gojek itu sendiri, ada GoRide, GoFood, GoPay, GoSend, dan GoMart. Sedangkan teknologi yang digunakan ada Artificial Intelligence atau AI, Big Data Analytics, Cloud Computing, GPS, Digital Payment, dan Cyber Security. Setiap layanan baru dikembangkan berdasarkan kebutuhan pasar dengan memanfaatkan teknologi industri 4.0 agar lebih efisien dan mudah digunakan. Selanjutnya ada manfaat dan tantangan roadmap teknologi. Manfaatnya pertama, menyelaraskan strategi bisnis dengan teknologi. Kedua, mempermudah pengembangan inovasi. Ketiga, meningkatkan efisiensi layanan. Keempat, memperkuat daya saing perusahaan. Selanjutnya ada tantangan. Pertama, ada investasi teknologi yang tinggi. Kedua, ada pengembangan SDM digital. Ketiga, ada keamanan data pengguna. Keempat, persaingan dengan platform digital lainnya. Walaupun roadmap memberikan arah yang jelas, implementasinya tetap membutuhkan investasi yang besar, sumber daya manusia, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi. Kesimpulannya adalah Gojek berhasil menerapkan roadmap teknologi industri 4.0 melalui strategi yang terencana dan inovasi berkelanjutan. Selanjutnya, pengembangan layanan dilakukan berdasarkan kebutuhan pasar dengan dukungan teknologi digital. Lalu, keberhasilan Gojek menunjukkan bahwa roadmap teknologi mampu membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, inovasi, dan daya saing di era digital. Selanjutnya adalah pemilihan portofolio proyek untuk transformasi digital. Apa itu Project Portfolio Management atau PPM? PPM adalah proses memilih, mengelola, dan memprioritaskan proyek agar sesuai dengan strategi perusahaan serta memberikan manfaat terbesar dari investasi teknologi. Untuk studi kasus pada Gojek tidak mengembangkan semua layanan sekaligus, tetapi memilih proyek yang memiliki potensi paling besar, dampak besar bagi pengguna, efisiensi penggunaan sumber daya, serta nilai bisnis jangka panjang. Keberhasilan Gojek bukan hanya karena banyaknya inovasi, tetapi karena mampu memilih proyek yang paling penting untuk dikembangkan terlebih dahulu. Untuk tahapannya adalah pertama, definisi proyek, yaitu mengidentifikasi proyek yang dibutuhkan dan memperkirakan biaya serta manfaat. Yang kedua adalah manajemen proyek atau menghitung biaya, risiko, sumber daya, dan kendala proyek. Yang terakhir, optimalisasi portofolio, yaitu menentukan kombinasi proyek terbaik agar manfaat maksimal dengan risiko yang dapat dikendalikan. Contohnya yang telah diimplementasikan oleh Gojek yaitu GoRide, GoFood, GoPay, dan GoSend. Setiap layanan melewati proses seleksi sehingga hanya proyek yang paling layak dan sesuai strategi perusahaan yang dikembangkan. Selanjutnya adalah pengelolaan portofolio dan dimensi proyek. Pengelolaan portofolio pada Gojek
yaitu Gojek mengembangkan berbagai layanan digital dalam satu platform untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau customer, seperti GoRide untuk transportasi online, GoFood untuk layanan pesan makanan, GoSend untuk pengiriman barang, serta GoPay untuk pembayaran digital. Setiap layanan dikembangkan agar saling mendukung dan meningkatkan nilai bagi pengguna. Untuk dimensi proyek pada Gojeknya yaitu dimensi atau implementasi pada Gojek. Yang pertama sertifikasi, yaitu mengembangkan layanan digital sesuai kebutuhan masyarakat atau customer. Kedua, waktu. Penambahan layanan dilakukan secara bertahap mengikuti perkembangan teknologi dan permintaan pasar. Untuk sumber dayanya, yaitu memanfaatkan teknologi digital, mitra pengemudi, merchant atau penjual, dan aplikasi mobile. Untuk risikonya yaitu persaingan dengan transportasi konvensional dan platform digital lain, serta menjaga kualitas layanan. Dalam konsep project portfolio management, perusahaan tidak hanya menjalankan satu proyek, tetapi mengelola beberapa proyek yang saling mendukung. Hal ini terlihat pada Gojek yang tidak berhenti pada layanan transportasi saja, tetapi terus mengembangkan GoFood, GoSend, dan GoPay, dan layanan lainnya. Pengembangan tersebut mempertimbangkan empat dimensi proyek, yaitu spesifikasi layanan yang dibutuhkan pelanggan, waktu peluncuran yang dilakukan secara bertahap, sumber daya berupa teknologi dan mitra, serta risiko seperti persaingan dan kualitas layanan. Dengan demikian, seluruh proyek tetap bersejalan dengan tujuan utama Gojek sebagai platform digital. Selanjutnya, model optimasi portofolio pada Gojek. Implementasi optimasi portofolio. Gojek mengoptimalkan pengembangan layanan dengan cara mengembangkan layanan sesuai kebutuhan masyarakat digital, mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu aplikasi, memanfaatkan teknologi digital seperti GPS dan sistem pembayaran elektronik untuk meningkatkan efisiensi layanan. Selanjutnya, terus melakukan inovasi agar mampu bersaing dan memberikan nilai tambah bagi pengguna. Dampaknya bagi perusahaan adalah layanan yang semakin beragam, pengalaman pengguna lebih praktis, ekosistem digital semakin kuat, dan daya saing perusahaan meningkat. Dalam proyek portofolio manajemen, optimasi berarti memilih dan mengembangkan proyek yang memberikan manfaat besar bagi perusahaan. Pada Gojek, optimasi dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai layanan seperti GoRide, GoFood, GoSend, dan GoPay ke dalam satu aplikasi. Strategi ini membuat pengguna dapat memenuhi berbagai kebutuhan tanpa berpindah aplikasi, sehingga meningkatkan efisiensi layanan sekaligus memperkuat posisi Gojek di era transformasi digital. Untuk kesimpulannya, yaitu Gojek merupakan contoh perusahaan yang berhasil menerapkan proyek portofolio manajemen melalui pengembangan berbagai layanan digital yang saling terintegrasi, serta setiap layanan dikembangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan didukung oleh pemanfaatan teknologi digital sebagai bagian dari transformasi bisnis. Dan pengelolaan portofolio yang baik membantu Gojek meningkatkan kualitas layanan, memperluas ekosistem digital, dan mempertahankan daya saing di era industri 4.0. Setelah kita membedah ketiga jurnal tersebut secara individual, mari kita melihat gambaran besarnya melalui sistem integratif tiga perspektif ini. Kita tidak boleh melihat transformasi industri 4.0 secara terpisah karena ketiganya membentuk suatu ekosistem digital yang utuh. Di bagian hulu operasional kita mendapati implementasi LOT dan sensor di lantai pabrik seperti yang dibahas pada jurnal 1, di mana fase ini krusial data-data mentah operasional diproduksi. Data mentah tidak memiliki nilai strategis jika tetap berada di lantai produksi. Oleh karena itu, data tersebut mengalir ke tengah bagian manajemen, di mana sistem ERP dan CRM terintegrasi.
seperti pada jurnal 2 yang berperan mengonsolidasikan informasi untuk menghapus silo data, menciptakan visibilitas pelanggan hingga 360 derajat, dan mempercepat pengambilan keputusan hingga 40%. Namun begitu, aliran data melintasi batas fisik menuju komputasi cloud dan sistem manajemen terpusat. Ekosistem ini secara otomatis memperluas permukaan serangan, dan disinilah jurnal 3 masuk di bagian hilir proteksi yang bertindak sebagai perisai cyber untuk mengamankan privasi data, kontrol akses, dan mendeteksi anomali secara real-time. Pada bagian berikutnya yaitu implikasi strategi bagi pemimpin bisnis. Dari sintetis tadi ada 3 pembelajaran utama yang wajib kita kuasai sebagai calon pemimpin atau manajer di era digital. Yang pertama mengenai kelayakan finansial, ambisi teknologi. Pemimpin bisnis tidak boleh sekedar ikut-ikutan teknologi yang mahal. Kasus pada jurnal 1 memberikan bukti empiris bahwa organisasi dengan keterbatasan modal seperti UKM mengidentifikasi bottlenecks dan menerapkan solusi low cost berbasis prioritas jauh lebih berdampak nyata daripada memaksakan sistem yang melampaui kapasitas anggaran. Kedua, teknologi menghubungkan manusia menjalankan. Sebagaimana dibuktikan dalam studi empiris jurnal 2, kegagalan transformasi digital paling sering disebabkan oleh buruknya manajemen perubahan, bukan masalah teknis. Pemimpin harus menerapkan user-centric design, melibatkan karyawan sejak awal perencanaan, dan menekan resistensi kognitif melalui pelatihan transparan. Ketiga, cyber security sebagai investasi strategis, bukan cost center. Pemimpin di masa depan harus mengubah paradigma lama yang melihat keamanan cyber sebagai pos pengeluaran yang membebani. Di era industri 4.0, satu serangan cyber atau ransomware bisa melumpuhkan total jalur produksi dalam sekejap. Proteksi cyber harus ditempatkan sebagai pilar utama dalam kerangka manajemen resiko. Kesimpulan akhir pemikiran dari integrasi ketiga topik ini, esensi sejati dari keberhasilan menavigasi industri digital bukanlah tentang siapa yang mengadopsi perangkat lunak atau keras tercanggih di pasar. Esensinya terletak pada kemampuan kepemimpinan kita untuk menjaga keseimbangan dinamis yang harmonis antara aspek teknologi, manusia, dan perlindungan risiko. Lini perakitan pintar dari jurnal 1, arsitektur data dan yang seamless dari jurnal 2, serta pertangguhan pertahanan cyber dari jurnal 3 adalah pilar yang harus berdiri tegak secara bersamaan. Transformasi digital sukses menuntut kita untuk mengintegrasikan sistem dengan empati kemanusiaan sekaligus memproteksinya dengan kerangka mitigasi risiko yang ketat. Hanya dengan cara inilah organisasi atau bisnis yang kita pimpin dapat tumbuh secara adaptif, resilient, dan berkelanjutan di tengah ketatnya persaingan global.